Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Caesar Syahrul Ramadan dengan NPM 2206819092. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait modul appraisal untuk tugas kelompok akhir perusahaan PT RS System. Jadi skenario awalnya di awal tahun 2024 itu PT RS System itu yaitu sebuah rumah sakit swasta yang ada di Jakarta menghadapi tantangan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap tenaga medis dan non medis. Hadi sebagai selaku manajer HR mengidentifikasi bahwa sistem penilaian manual yang sedang berjalan menyulitkan proses evaluasi kinerja yang melibatkan berbagai departemen. Terus melihat kompleksitas ini, manajemen PT RSDM itu memutuskan untuk mengimplementasikan sistem appraisal digital menggunakan Udo 16 dengan metode 360 feedback. Dengan implementasi dimulai dengan persiapan sistem oleh tim IT rumah sakit, mereka mengaktifkan modul appraisal dan survei pada sistem Odoo dan mengkonfigurasi OMS juga dilakukan dengan sangat hati-hati dengan menggunakan email pribadi dan tim ID juga mengatur hak akses sesuai dengan hierarki rumah sakit. Oke, jadi kita langsung saja. Di sini kita masuk sebagai administrator, kita setting. Nah, di sini kita harusnya ada technical, tapi karena nggak ada, kita langsung saja masuk ke developer mode. Jadi untuk membedakan, saya gunakan di sini. Nah, kita akan masuk administrator, terus kita set nih di setting. Nah, kita masuk ke technical, lalu kita masuk ke OMS. Nah, di OMS ini saya sudah membuatnya, ini sudah saya buat. Jadi peraturannya tuh gini, pertama kita masukkan namanya Gmail, terus authenticate with-nya itu kita masukkan menggunakan username saja. Connection encryption-nya kita masukkan TLS yang start TLS ini. Lalu SMTP servernya itu imap.google.com. Username-nya itu gunakan email yang Anda inginkan dan passwordnya itu caranya gampang. Pertama kita masuk ke Google account. Nah, ini kita masuk ke Google account, terus kita masuk ke manage your Google account. Masuk ke akun Google yang ada ya, yang Anda gunakan. Jadi kita masuk ke keamanan, lalu dalam bahasa Indonesia kita cari sandi aplikasi atau kalau dalam bahasa Inggris apps password. Nah, ini sandi aplikasi, masukkan saja passwordnya. Nah, lalu di sini kalau misalkan belum ada Udu, jadi kita klik saja sini Udu. Nah, langsung klik buat. Jadi kita akan langsung dapat passwordnya. Jika sudah, kita langsung kembali ke ini Gmail dan kita masukkan ke sini. Terus untuk membuktikan apakah itu berhasil atau tidak, kita tes connection saja. Nah, connectionnya sudah sukses. Karena sudah sukses, berarti kita dapat lanjut ke hal yang lain. Kita akan ngecek modulnya, apakah modul sudah terinstall. Kita masuk ke apps. Kita pertama akan mencari yang namanya survei. Oke, surveinya sudah terinstall dan kita cari appraisal. Oke, Open HRMS Employee Appraisal juga sudah terinstall. Oke, kita dapat lanjut lagi. Nah, kita akan mengubah email pada manajer. Jadi pertama kita akan masuk ke bagian employee sebagai admin juga. Jadi kita akan masuk mengubah manajer HR. Jadi saya di sini akan niatnya akan menggunakan HR saja. Nah, jadi pada kasus kali ini saya akan menggunakan Hana sebagai user utama dan Helmi sebagai college-nya. Jadi berarti saya menggunakan Hadi sebagai manajernya. Oke, jadi kita akan mengubah email manager Hadi. Kita ubah di sini. Nah, ini kan hadi@gmail.com. Kita ubah menjadi email yang kita buat untuk akun OMS tadi. Oke, jika sudah kita langsung save saja. Terus jika sudah, kita jangan lupa mengubah akses pada manajer. Nah, jadi kita masuk ke setting sebagai ini. Kita masuk setting. Nah, kita masukkan user Hadi. Jangan lupa. Nah, jadi di Hadi ini settingannya kita set surveinya sebagai admin, administrasinya setting, dan operasional manager. Oke? Nah, jika sudah, kita lanjut ke hal yang lain. Nah, ini hasil.
Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan membuat appraisal form. Jadi kita masuk ke survei. Nah, kita masuk ke survei sebagai si HR. Nah, kita akan gunakan browser lain sebagai HR. Jadi browser yang tadi itu hanya untuk admin. Nah, ini sebagai HR. Nah, kita masuk sebagai Hadi yaitu HR kita. Nah, udah masuk. Lalu kita akan langsung masuk ke survei. Nah, awalnya kan seperti ini kosong. Nah, jadi kalau secara manual kita akan bisa klik new, terus kita isi-isi questionnya apa, aturannya seperti apa. Nah, bisa. Tapi karena ini merupakan perusahaan dengan user yang banyak, jadi saya pada kesempatan kali ini akan langsung menggunakan master data yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi master data ini appraisal dan ini data appraisal. Jadi sudah saya buat sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Nah, jadi sudah saya download juga. Jadi tinggal saya ekspor saja dengan klik favorit, import, lalu klik import dan masukkan data yang sudah saya download. Nah, ini. Nah, jika sudah, kita klik tes untuk ngecek apakah ada error atau tidak. Oke, jika tulisannya everything seems valid, langsung saja import. Oke, nah, karena sudah, kita kembali lagi ngecek. Nah, ini udah kita bikin. Oke, kita akan menyesuaikan ini. Nah, oke, kita sesuaikan. Oke, jadi user, kita sebagai user manager, kita akan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Mana ini? Nah, kita sebagai user manager, kita kan tadi menggunakan Hana dan Helmi. Oke, kita cari saja Hana, kita masuk. Oke, jadi survei title-nya sudah sesuai, yaitu appraisal form nama user. Kalau dapat di sini. Nih, appraisal form nama user, terus responsible-nya ini HR manager, dapat kita lihat juga. Manager Hadi. Lalu ini pertanyaannya yang ada. Nah, ini pertanyaannya harus pada kasus kali ini harus kita checklist semua as correct dan kita set di mana kalau kurang itu dia nilai 30, kalau cukup itu 50, baik itu 80 dan sangat baik itu 100. Lakukan ke semua soal ya. 30, 50. Oke, jadi kita akan membaca skenario selanjutnya. Oke, jadi setelah siap, seperti yang saya lakukan sekarang, kita akan menyusun penilaian template. Oke, jadi kita akan membuat pertanyaannya dan kita akan masukin nilai-nilai seperti kalau kurang itu 30, cukup 50, baik 80, dan sangat baik itu 100, di mana form ini akan dirancang untuk satu kali diisi untuk setiap partisipan. Oke, jadi setelah sudah mengisi ini, sudah kita cek juga kan tadi. Nah, ini sudah kita cek, opsinya jangan lupa ini mandatory semua. Sebenarnya itu mandatory cuma buat ini sih, wajib diisi. Pertanyaannya wajib diisi. Jadi kita save mandatory. Nah, terus kita cek optionnya. Ini sudah sesuai. Di mana paginationnya one page with all question. Question selectionnya all. Terus akses modenya invite people only. Require loginnya true. Limit itemnya true. Terus scoring without answer at the end. Require skornya 0. Dan itu sudah sesuai. Oke, jika sudah sesuai itu
Nah, kita akan masuk ke melakukan proses appraisal dengan 360 feedback. Jadi pertama kita akan masuk ke modul appraisal lalu klik new. Nah, ini sebagai Hadi ya, sebagai Hadi, sebagai HR manager kita masuk appraisal klik new. Lalu kita klik nama yang user kita ini yaitu Hana. Deadline-nya itu oke, kita baca lagi saja. Ini. Nah, jadi penilaian pihak ketiga, jadi kita akan membuat yang tadi appraisal form di mana kita akan membuat appraisal form terkait karyawan yang bersangkutan untuk self assessment rekan kerja dan di mana Hadi itu akan mengirimkan form penilaian kepada semua partisipan dengan batas pengisian H+7 dengan mempertimbangkan jadwal shift rumah sakit. Oke. Jadi iya berarti H+7 berarti tanggal 23 di mana peraturannya seperti ini. Jika bisa kita lihat. Oke, H+7 manajernya itu um, nama manajer kita yaitu Hadi. Kita checklist saja terlebih dahulu. Terus di sini Hadi kita pilih. Terus ini appraiser form Hana kita set. Oke, employee-nya kita set juga appraiser form Hana. Kita checklist nih. Nah, ini kan appraiser form Hana yang udah dibuat. Terus employee kita checklist. Terus college-nya kita mau menggunakan Helmi sebagai college sebagai yang tadi kita bilang Helmi. Nah, udah Helmi kita ini ya Hana. Nah, jika sudah apa yang harus kita lakukan? Kita akan langsung saja klik start appraisal. Oke. Nah, jika sudah dia akan kita udah bisa ngecek nih di akun Google di Gmail kita untuk ngecek apakah ada yang masuk gitu. Oke. Nah, kita klik saja ini linknya. Nah, sudah langsung kita start. Kita misalkan isi sangat baik saja semua, kita submit. Nah, hasilnya akan terisi seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah itu? Nah, jika udah, nah hasilnya kan udah seperti ini, udah sama. Terus kita akan mengubah akses user dan college. Nah, jadi ini sebagai admin. Nah, kita set juga nih usernya. Jadi kita masuk ke Hana. Nah, kita set tuh di mana user surveinya sebagai user, adminnya setting dan appraisal manager sama seperti Helmi. Salah. Nah, sama seperti Helmi, ini ya user, administration setting dan appraisal manager. Nah, ini sudah. Jika sudah, kita akan melakukan pengisian appraisal form. Jadi kita akan mengisi menggunakan user Hana langsung dan menggunakan user Helmi. Oke, jadi di sini kita langsung aja logout. Kita login sebagai Hana. Nah, kita langsung baca lagi skenario kita. Nah, jadi jika sudah, ntar skenario terakhir itu kalau semuanya udah terkumpul, kita akan ngeset statusnya menjadi down oleh HR manager, lalu akan muncul final interviewnya kapan. Nah, kita set 10 hari setelah deadline si pengisian appraisal gitu. Nah, melalui implementasi sistem appraisal ini, PT RSISDM itu berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui evaluasi kinerja yang lebih objektif dan terstruktur. Oke, next kita akan lanjut karena kita masuk ke bagian appraisal. Nah, kita klik ini. Nah, terus kita klik salah satu yang ada appraisal form mana. Nah, langsung klik tes. Oke, kita isi aja langsung. Misalkan ini saya isi baik. Oke, sudah. Lalu saya akan ngisi lagi Helm. Nah, di Helm juga sama, appraisal, kita pilih, kita klik salah satu, tes. Nah, misalkan ini. Oke, sudah semua.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, karena sudah semuanya mengisi, semua data yang sudah terkumpul, kita akan mengubah status appraisal sesuai dengan skenario sebelumnya menggunakan HR Manager. Jadi di sini kita akan kembali lagi. Nah, ini kita dapat hapus saja. Nah, ini kita dapat kembali menggunakan akun Hadi. Nah, dari Adi ini kita dapat ngecek appraisal. Caranya tuh gimana? Kita klik appraisal yang udah ada, lalu kita klik done. Nah, awalnya kan statusnya send mail nih. Kita tadi habis nge-send mail ke email kita klik done. Nah, berubah kan jadi done dan di sini ada send mail jadi done. Oke, karena sudah, sekarang kita akan ingin melihat hasil akhir kumpulan jawaban yang udah ada. Jadi pertama kita klik answer. Nah, di sini ada nih appraisal from mana. Jadi udah ada yang ngisi. Kita klik. Nah, ini nilai-nilai udah ada. Jadi si Helmi 90, Hanas ini, nah udah ada kan. Nah, karena udah, berarti kita dapat melakukan hal terakhir, di mana kita akan mengubah settingan kembali email si manajer yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi caranya itu seperti tadi, kita masuk sebagai admin kan di sini. Terus kita masuk ke employee, terus kita masuk ke Hadi. Nah, emailnya kita ubah lagi jadi Hadi. Oke, sudah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekeliruan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.